Halo Om Swastiastu, Om Awignam Astu, Nama Sidam. Kembali lagi di channel Bahagia Menjadi Hindu. Kali ini kita akan membahas tentang ngelawang bukan sekedar tradisi. Tentunya bersama saya Kade Devi. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang sejarah, asal-usul dan maknanya. Dan jangan bosan-bosan ya menonton channel Bahagia Menjadi Hindu. Mari kita bersama-sama membangun tradisi lebih baik. Baik, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, baiklah kita mulai ya ke pembahasannya. Kita awali dari sejarah ngelawang. Jadi tradisi ngelawang ini berawal dari kisah tentang Batara Siwayang yang mengutuk Dewi Uma turun ke dunia dan berubah menjadi Dewi Durga selama berada di dunia. Dewi Durga melakukan tapa semedi. Diceritakan saat Dewi Durga bersamedi menghadap ke arah utara, maka muncullah wabah penyakit yang disebut gering. Lumintu. Wabah mematikan ini menyerang sekian banyak manusia di dunia. Lalu ketika Dewi Durga bersamedi lagi menghadap ke barat, muncullah wabah penyakit yang disebut dengan gering. Hamancuh. Ketika bersamedi menghadap ke selatan, muncul wabah gering Rog Buane. Dan saat bersamedi menghadap ke timur, terjadilah wabah penyakit. Banyak penghuni bumi yang meninggal dunia karena hal ini. Membuat Gunda Sang Yang Trimurti atau Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Beliau kemudian turun ke dunia dan masing-masing berubah wujud. Batara Brahma menjadi topeng bang, Wisnu berubah wujud menjadi telek, dan Siwa menjadi barong. Masing-masing dewa diberikan tugas sebagai pragina atau penari, menabuh, dalang, dan lainnya. Seluruh dewata ini kemudian menghibur manusia di dunia karena seluruh umat manusia berbahagia lantaran suguhan kesenian para pragina. Juru tabuh dan dalang itu di dunia pun kembali tenang dan damai. Jadi dengan kebahagiaan yang dihadirkan oleh pragina tersebut menyebabkan dunia kembali damai. Baiklah, selanjutnya perlu kita ketahui bersama bahwa ngelawang itu berasal dari kata lawang yang berarti pintu. Dalam bahasa Bali dapat diartikan sebagai pertunjukan keliling dari satu rumah ke rumah lainnya atau dari satu desa ke desa lainnya dengan menggunakan barong sebagai media utamanya dan diiringi gamelan bebarongan. Pertunjukan ini biasanya dilakukan setiap hari raya Galungan dan Kuningan. Kemudian ngelawang dalam konteks ritual atau sakral dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang media utamanya menggunakan barong sesunan atau yang kita kenal dengan barong sakral atau dikeramatkan yang disungsung di suatu pura. Dan oleh masyarakat Hindu Bali dipercaya dapat memberikan keselamatan, berkah, serta kedamaian secara skala dan niskala. Baiklah, setelah tadi kita sudah membahas tentang lawang, sekarang kita membahas tentang barong. Jadi barong Bali berasal dari perkembangan barong Ponorogo atau reog yang oleh Raja Airlangga dibawa saat mengungsi ke Pulau Bali untuk menyelamatkan diri. Selain barong Ponorogo, Airlangga juga membawa bentuk-bentuk seni sastra seperti aksara Jawa serta ritual keagamaan. Pengaruh yang didapat pada barong Bali bisa dilihat pada bentuk barong Ponorogo saat tampil tanpa mahkota atau merak kucingan, dan pada topeng Rangde yang mendapat pengaruh dari topeng Bujang Ganong, serta kelompok orang yang mendalami ilmu kesaktian pada orang tua yang mendapat pengaruh pada perilaku kegiatan nyata Worok Muda dan Worok Tua yang sakti mandraguna di Ponorogo. Dengan begitu muncul jenis barong Bali dengan berbagai kepala hewan seperti babi, gajah, anjing, burung, dan yang lainnya.
Dalam mitologi Bali, roh baik diidentifikasi sebagai Banaspati Raja. Jadi Banaspati Raja adalah saudara keempat atau anak roh yang menemani seorang anak sepanjang hidup mereka. Yang konsepnya mirip dengan malaikat pelindung. Banaspati Raja adalah roh yang menjiwai Barong. Seorang roh pelindung, ia sering digambarkan sebagai singa, Barong sering digambarkan ditemani dua kera. Barong digambarkan sebagai singa dengan kepala merah, ditutupi bulu putih tebal dan mengenakan perhiasan berlapis emas yang dihiasi dengan potongan-potongan cermin. Bentuk singa Barong agak mirip dengan anjing Peking. Asal-usul Barong jauh ke belakang dan tidak pasti. Asal-usulnya bisa dari pemujaan animisme sebelum agama Hindu muncul. Ketika penduduk desa masih percaya pada kekuatan pelindung supranatural hewan. Dalam konsep keagamaan, Barong diartikan dalam dua kata, bar atau bor, dan ong. Bor sendiri disebut sebagai poros, sedangkan Ong merupakan sebutan untuk Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini ide Sang Hyang Widi dimanifestasikan dalam wujud Batara Wisnu, yang bertugas sebagai Maha Pemelihara yang menjaga kehidupan kita agar tetap seimbang di dunia ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang barong dan jenisnya. Jadi barong Bali adalah salah satu di antara begitu banyak ragam seni pertunjukan Bali. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng dan kostum, yang dimana kostum tersebut melekat di badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali ada beberapa jenis barong, yakni barong ket, barong bangkal, barong landung, barong macan, barong gajah, barong asu, barong brutuk, barong lembu, barong kadingkling, barong kambing, dan barong gegombrangan. Banyak sekali jenisnya ya. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang barongket dulu ya. Untuk barong yang lain kita akan bahas di konten berikutnya. Jadi barongket sendiri adalah sebuah tari barong yang paling banyak terdapat di Bali dan paling sering dipentaskan. Barong ini juga memiliki perbendaharaan gerak tari yang paling lengkap. Dari wujudnya, barongket merupakan perpaduan bentuk antara singa, macan, sapi, dan naga. Badan barongket dihiasi dengan kulit berukiran rumit dan ratusan kaca yang menggunakan cermin berukuran kecil. Jadi kaca-kaca cermin itu bagaikan permata dan tampak berkilauan. Ketika tertimpa cahaya, bulu barongket terbuat dari kombinasi parasok atau serat daun tanaman sejenis pandan dan icuk. Ada pula yang menggantinya dengan bulu gagak. Barongket sendiri ditarikan oleh dua orang penari yang disebut dengan juru saluk atau juru bapang, atau juga disebut dengan juru sunggi. Juru bapang pertama menarikan bagian kepala, juru bapang yang kedua atau yang lainnya di bagian ekor. Biasanya barongket ditarikan berpasangan dengan rangde, yaitu sosok seram yang melambangkan adharma atau keburukan. Jadi barongket sendiri dalam tarian tersebut melambangkan dharma atau kebajikan. Pasangan barongket dan rangde melambangkan pertempuran abadi antara dua hal yang berlawanan atau ruabinede di semesta raya ini. Tari barongket diiringi dengan gamelan Semar Pagulingan. Jadi pada dasarnya barongket dan rangde adalah dua barong yang saling berdampingan pada saat dipentaskan. Jadi paling lumrah dipentaskan saat ngelawang yang ada di Bali dan sebagian besar pura di Bali memilikinya. Jadi pada hakikatnya barong yang ditarikan memiliki sejarah dan makna di dalamnya.
Mengingat ngelawang adalah tradisi turun-temurun yang baik dilestarikan dengan tujuan sebagai tolak bala dan menghindarkan kita dari wabah dan hal negatif, maka mari kita lestarikan. Akhir kata, semoga konten kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Rahayu, Om Santi 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 Om. Suksema.